Oke, ketemu lagi dengan kita, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 61, Kelompok 2. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri diskusi mengenai penugasan kita di agenda 2 ini, yaitu tentang membuat paper makalah dengan tema mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, kompeten, berkualitas berdasarkan kompetensi, serta dedikasi loyalitas seorang ASN. Mungkin di tahap pertama ini kita sekedar diskusi tanya jawab aja dulu ya teman-teman. Kita bincang-bincang santai aja dulu. Mungkin ada sedikit gambaran apa sih pelayanan publik itu? Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa ngasih gambaran tentang pelayanan publik? Oke, Bang Andi, kita mau bahas tentang pelayanan publik. Jadi dari kata pelayanan publik aja sudah jelas bahwa itu sesuatu yang diberikan oleh entah itu mungkin seseorang, kelompok, ataupun sebuah birokrasi yang lebih besar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, bantuan ini berupa barang apa gimana kan? Banyak yang mempertanyakan kayak itu. Kita kembali lagi ke dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, di situ disebutkan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi dalam pelayanan publik itu ada berbagai macam hal yang diberikan, jadi bisa berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Begitu Bang Andi. Oke, terima kasih Mas Anugrah atas pendapatnya. Nah, sekarang siapa yang kira-kira yang mengatur agar setiap warga negara bisa mendapat pelayanan publik? Oh ya, Mas Andi, saya coba siap. menjawab ya. Jadi, siapa sih yang dapat mengatur? Jadi, dalam artian siapa sih yang menyelenggarakan pelayanan publik? Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik itu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sendiri itu sebagaimana dimaksud, itu terdapat pelaksana pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, penguasa internal, penyuluh kepada masyarakat, dan juga pelayanan konsultasi. Jadi, penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan pelanggaran pelayanan. Mungkin begitu, Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Arnold atas pendapatnya. Kira-kira yang menyelenggarakan pelayanan publik itu siapa? Siapa saja yang menyelenggarakan pelayanan publik itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Baik, Mas Andi, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa sih yang menjadi penyelenggara publik. Di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sudah dijelaskan mengenai siapa sih pelayan publik. Pelayan publik atau penyelenggara publik yang selanjutnya disebut sebagai pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan dan serangkaian atau tindakan pelayan publik. Jadi, kalau menurut hemat saya, orang-orang yang menjadi penyelenggara publik harus kompeten di bidangnya, yang mau terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri, mau membantu orang lain dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Seperti teman-teman nih, calon ASN yang berkompeten di bidangnya, yang akan selalu memberikan kontribusi yang positif untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Ya, seperti itulah Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Asril atas komentarnya. Nah, kita ini bagaimana sih merencanakan pelayanan publik yang adil, akuntabel, kompeten, dan berkualitas? Kan ada tuh perencanaannya gimana pelayanan publik itu. Kira-kira teman-teman ada yang bisa memberi pendapat?
Andi, mungkin saya akan memberikan pendapat saya ya, bagaimana merencanakan pelayanan publik yang adil, akuntabel, kompeten, serta berkualitas. Jadi pelayanan publik itu kan seperti yang dibahas sebelumnya, nggak lepas dari partisipasi masyarakat, karena Undang-Undang Pelayanan Publik juga menjamin adanya mekanisme standar pelayanan yang partisipatif. Nah, untuk merencanakan pelayanan publik, penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan juga standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam merencanakan pelayanan publik, juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, keterjangkauan layanan tersebut. Yang kedua, kualitas layanan. Yang ketiga, respon penyedia layanan. Dan yang keempat, kebutuhan masyarakat. Nantinya ketika perencanaan ini berhasil, maka akan muncul standar pelayanan yang disusun secara partisipatif sesuai dengan yang tercantum di peraturan dan undang-undang itu. Oke, terima kasih Mbak Karina atas pendapatnya. Tadi kan dikemukakan tentang standar-standar pelayanan. Nah, standar pelayanan itu seperti apa sih sebenarnya kalau standar pelayanan itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Baik, saya akan mencoba sedikit menjabarkan, Mas Andi, tentang standar pelayanan. Nah, jadi dari definisinya dulu, sebenarnya standar pelayanan publik itu adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Jadi intinya standar pelayanan ini sendiri sebenarnya dipakai untuk sebagai acuan, juga sebagai dasar penilaian dari pencapaiannya, apakah pelayanan publik itu sudah mencapai target atau belum. Nah, penyusunannya sendiri pun nanti akan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Karina sebelumnya, disusun oleh instansi yang terkait nantinya. Nah, untuk apabila standar pelayanan publik ini dilaksanakan dengan benar, maka dapat menjamin pemenuhan hak pelayanan publik bagi kelompok yang paling miskin sekalipun. Nah, jaminan pemenuhan hak pelayanan publik akan tersedia atau terselenggara asalkan ada yang pertama komitmen dari penyelenggara pelayanan publiknya, dan yang kedua ada partisipasi masyarakat aktif dan juga ada pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dr. Freddy atas tanggapannya. Nah, ini penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkualitas itu kira-kira seperti apa, teman-teman? Ya, Mas Andi. Jadi di sini saya sedikit menjabarkan bahwasannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik itu tuh ditandai dengan pemenuhan hak pelayanan publik. Seperti Mas Freddy tadi jelaskan. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkualitas ini sangat diharapkan bagi seluruh pihak, terutama dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, setidaknya setelah disahkannya undang-undang ini, bahwasannya negara telah menjamin pelayanan publik yang adil dan berkualitas bagi masyarakat. Nah, langkah selanjutnya itu tidak hanya partisipatif dalam masyarakat, melainkan di dalam undang-undang ini juga terdapat pelayanan terhadap khususnya bagi kelompok rentan, Mas Andi. Terima kasih Mbak Diana atas tanggapannya mengenai pengawasan tentang berjalannya pelayanan publik ini. Siapa yang berhak mengawasi jalannya pelayanan publik, kira-kira teman-teman? Dan mengadu kepada siapakah masyarakat yang menjadi korban dari pelayanan-pelayanan publik ya? Kira-kira ada teman-teman yang bisa memberi tanggapan? Izin menjabarkan Bang Andi, siapa saja sih yang sebenarnya berhak mengawasi jalannya pelayanan publik? Itu pada umumnya semua orang, siapapun dan dimanapun bisa mengawasi jalannya pelayanan publik. Baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Kalau pihak internalnya kan kita bisa mengadu. Misalnya kita jadi korban, kita bisa mengadu kepada pihak mungkin administrasi dari suatu instansi, atau kita bisa mengadu kepada pihak kepegawaiannya. Tapi kalau pihak eksternal itu kita bisa mengadu kepada Ombudsman sama DPR. Kiranya begitu, Bang Andi. Oke, terima kasih Mas Ilyas atas tanggapannya. Nah, ini kira-kira pertanyaan terakhir lah sebelum kita
ke tahapan berikutnya dari diskusi kita ini, yaitu tentang pelayanan khusus. Apa ya sebenarnya pelayanan khusus itu? Dan siapa saja yang wajib untuk menyelenggarakannya? Kira-kira teman-teman gimana? Dari Mas Ya, Rodiansyah baik. kira-kira bisa? Terima kasih, Mas. Ya. Saya berikan pendapat saya. Sederhananya, pelayanan khusus tersebut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu untuk kelompok rentan seperti penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan bencana sosial. Seperti yang Mas Asril sampaikan tadi, layanannya bisa diselenggarakan oleh semua orang seperti sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, kafe, seperti memberikan tempat duduk prioritas dan tempat parkir prioritas juga, agar ini kelompok yang berkebutuhan khusus tersebut mempunyai semangat untuk belajar sehingga pendidikannya tidak terputus. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas atas tanggapannya. Nah, ini kan sudah tahap tanya jawab nih ya teman-teman. Kira-kira untuk mengenai tugas selanjutnya kita ini, apakah perlu kita bagi-bagi pembagian tugas masing-masing lah untuk menyusun makalah yang kita akan bikin ini. Kira-kira ada saran dari ketua kelompok untuk pembagian tugas-tugas untuk menyusun makalahnya, kira-kira seperti apa nih? Ya, oke, Mas Andi, makasih. Jadi tadi tanggapannya teman-teman semua sudah bagus ya. Sesuai dengan pembagian tugas, tadi kan kita sudah bikin video podcast, kemudian untuk makalahnya saya bagi langsung aja ya teman-teman ya. Ya, makasih. Jadi Ya, siapa ketua? ini saya udah yang pertama untuk edit video saya sendiri, yang kemudian pemandu podcastnya tadi sudah Bang Andi kan, kemudian untuk pembuatan cover, kata pengantar, daftar isi, dan menyatukan file ada Mbak Karina ya, mohon bantuannya Mbak Karina. Kemudian bab 1 ini Dr. Freddy, mohon bantuannya. Kemudian bab 2 ada Mas Asril dan Mas Anugrah, mohon kerjasamanya juga. Bab 3 Mas Ilyas dan Mas Rodi. Kemudian bab 4 daftar pustaka ini Mbak Mahdiana. Mungkin seperti itu saja teman-teman pembagian tugasnya. Saya kembalikan ke Mas Andi. Ya, terima kasih untuk Mas Arnold atas pembagian tugasnya.